เต็มที่แม้ไม่มีช้างขี่ไล่จับตะกะแตนตกดึกขนั้นเปลี่ยวหนักคิดถึงไปเดิมแล้วไปดูด้วยHai, apa kabar sanak segalo? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja dan tetap semangat menjalani aktivitasnya. Kali ini kita kembali akan menceritakan film bergenre horor sekaligus komedi yang berasal dari negara Thailand. Film yang dirilis pada tahun 2013 silam, dengan judul Pemak. Diangkat dari kisah cerita masyarakat Thailand, yang menceritakan kisah hantu yang menunggu kepulangan suaminya dari berperang. Di setiap malamnya dia selalu tegak di dermaga sambil menyanyikan lagu Nina Bobo anaknya. Akhirnya sang suami yang ditunggu-tunggunya pun pulang, sehingga dia harus meyakinkan suaminya kalau dia masih hidup dan belum mati. Jika sanak segalo suka dengan channel ini, jangan lupa dukungannya dengan meng-like, subscribe dan komen channel ini. Siapkan kopi dan cemilannya, mari kita masuk ke alur cerita film Pemak. Film dimulai di sebuah rumah, di mana seorang perempuan seorangan diri dan akan melahirkan. Kemudian kita akan dibawa ke medan pertempuran, di mana mereka berada di ambang kekalahan dalam berperang. Karena teman mereka memberikan motivasi untuk berjuang hingga akhir layaknya para samurai. Semangat teman-temannya pun membara kembali. Namun temannya ini lupa kalau musuh mereka mempunyai senapan. Nah, jadi kelima sahabat ini bernama Mak, Ter, Puak dan Sin. Mereka berlima berjuang untuk keluar dari medan pertempuran, karena ada yang menunggu mereka pulang. Sedangkan di desanya Mak, tepatnya di Praknong, arwah istrinya yang bernama Nak, mulai bergentayangan memanggil dirinya. Teman-temannya Mak mengantarnya pulang ke desanya karena dia mengalami luka yang cukup parah karena luka tembakan. Sesampainya di rumah, Mak mencari-cari istrinya. Kemudian dia dikagetkan oleh Nak. Selama berperang Mak menceritakan kalau dia sangat rindu dengan Nak. Nak juga sudah melahirkan si buah hati mereka yang dinamakan Dang. Teman-temannya tidak percaya kalau Mak kepikiran memberikan nama anaknya Dang. Selanjutnya Mak memperkenalkan istrinya ke teman-temannya. Raut wajah Nak langsung berubah ketika Mak menyuruh teman-temannya untuk tinggal selama seminggu bersama mereka. Nak menceritakan kalau dia selalu menunggu kepulangan Mak di dermaga setiap harinya. Mak sebenarnya takut dengan hantu, jadi dia menyimpan sebuah jimat untuk melindunginya. Sebelum tidur, Nak menyinden untuk menidurkan anaknya, yang membuat takut seluruh warga desa. Esokan harinya, Sin bermain dengan burung-burung yang masuk ke dalam kamar. Kemudian Puak langsung menendangnya karena membuat kebisingan. Setelah itu Nak mengajak mereka pergi ke pasar. Mereka yang melihat Mak kembali, langsung kabur meninggalkan dagangan mereka. Mak pun mulai merasa ada yang aneh. Selanjutnya mereka pergi ke tempat Bibik Prek yang membuka kedai minuman tuak. Bibik Prek langsung saja spontan memarahi Mak dan mengatakan kalau istrinya sudah menjadi hantu. Kalau tidak percaya silakan lihat dari tengah-tengah kedua kakimu. Sin mulai ketakutan dengan cerita para warga. Namun teman-temannya tidak mempercayai kalau wanita secantik Nak adalah hantu. Kemudian mereka menyuruh Sin untuk memanggil Mak ke rumahnya. Sin mulai berjalan menaiki rumah Mak. Dan dia bertemu dengan Nak dan menanyakan di mana Mak dan juga Dang. Tiba-tiba Nak menakutinya. Ternyata ini cumanlah mimpinya, namun kenyataannya, kejadian sekarang sama persis apa yang dimimpinya. Namun nyatanya kejadiannya sedikit berbeda. Sin menjumpai keadaan rumah Mak yang sangat kotor. Setelah itu dia langsung kabur saat melihat tangan Nak mengambil buah. Sementara itu teman-temannya sedang sibuk mabuk dan bernyanyi-nyanyi. Mereka masih tidak mempercayai kata-kata Sin yang mengatakan kalau Nak adalah hantu. Sementara itu mayat Bibik Prek sudah mengapung di sungai. Keesokan harinya,
Mereka semua membantu Mark membereskan rumahnya. Saat akan mengambil kapak, dia melihat rumah Mark juga sangat kotor. Dia pun teringat dengan kata-kata Shin, dan mencoba melihat Nak dari kedua kakinya, namun cara yang gunakan tersalah. Selanjutnya terpergi membuang hajatnya. Saat itulah dia melihat sebuah manyat, dengan cincin yang sama dimiliki oleh Nak, dan tersegera kabur. Tapi dia tidak sengaja menyenggol sarang lebah dan membuat mukanya berbentol-bentol. Dia ingin memberitahukan teman-temannya kalau Nak itu adalah hantu. Namun dia tidak bisa berbicara dengan baik. Karena teman-temannya tidak ada yang mengerti perkataannya, Ter pun menuliskan kalau Nak itu hantu dan memberitahukan teman-temannya. Mark juga ingin mengetahui apa yang mereka tulis, dan akhirnya dia membaca tulisan Ter. Mark langsung menemui Nak, dan bertanya mengapa Nak tidak memberitahukan yang sebenarnya. Teman-temannya keheranan mengapa Mark tetap suka dengan Nak, sebabnya tulisan Ter sudah berubah menjadi kalau Nak itu jorok. Sebenarnya mereka ingin segera kabur, namun, Ter tidak tega melihat Mark tinggal bersama hantu istrinya. Malam harinya, Pink anaknya Bibik Prik datang menemui teman-teman Mark. Dia meminta mereka membantunya memotong kerbaunya untuk pemakan sang ibu. Dia mengatakan kalau Nak sudah membunuh ibunya karena memberitahukan kalau Nak itu adalah hantu waktu di pasar. Sedangkan, Shin dan Ter ingin memberitahukan kalau Nak itu adalah hantu. Dan Pruk bersama Ace segera menyusul mereka. Nak menawarkan teman-temannya untuk makan malam. Mereka tidak berani untuk menolak ajakan Nak, karena Nak melototi mereka. Dengan sangat terpaksa mereka semua harus mencicipi hidangan yang disediakan Nak. Selanjutnya Mark mengajak mereka untuk bermain tebak-tebakan gaya. Mereka berusaha menjawab setiap yang diperagakan. Hingga akhirnya, Ter memberikan petunjuk dengan menunjuk Nak. Seketika mereka semua tahu jawabannya karena Nak itu adalah hantu dan sudah mati. Kemudian mereka semua pun segera bergegas pergi. Saking cemas dan terburu-burunya perahu mereka kehilangan arah dan berputar-putar. Mark pun datang menemui teman-temannya. Dia mengusir teman-temannya karena sudah mengatakan kalau istrinya sudah mati. Dan Mark pun meninggalkan mereka. Ter tetap bersikeras ingin menyelamatkan Mark dari Nak. Mark tetap tinggal bersama istrinya dan menganggap tidak pernah terjadi apa-apa dengan istrinya. Di dalam rumah hantu, teman-temannya tengah menyiapkan sebuah rencana untuk menculik Mark. Mereka berhasil menculik Mark, namun pintu keluar terkunci sehingga mereka semua menyamar menjadi hantu-hantu karena Nak datang mencari Nak. Karena penyamaran mereka menjadi hantu, pria ini juga menyangka kalau ada seseorang yang mengenakan kostum hantu Nak, karena sangat mirip dengan aslinya. Mereka semua lari terbirit-birit sampai mengeluarkan suara lakinya. Mereka lari hingga masuk ke dalam hutan. Nak masih tidak percaya kalau teman-temannya masih mengatakan kalau istrinya adalah hantu. Nak pun meninggalkan teman-temannya. Mereka dari belakang mengikuti Mark. Karena ada bekas darah dari luka Mark, sekarang Shin dan Ter mencurigai Mark kalau dia adalah hantu. Karena dia mempunyai cincin yang sama dengan manyat di belakang rumah Mark. Ter segera melemparkan beras suci dan Mark juga malah teriak. Jadi mereka berpikir manyat di belakang rumah adalah manyat Mark, dan Nak bukanlah seorang hantu. Sekarang mereka menjemput Nak dan meminta maaf sudah menuduhnya sebagai hantu. Mereka beralasan kalau Mark ditarik ke medan perang dan dia menyuruh membawa istrinya sembunyi. Karena perahu mereka hampir tenggelam, mereka pun membuang semua pakaian bahkan dayungnya juga. Tiba-tiba Mark pun muncul. Dia mendatangi perahu teman-temannya.
Nak hampir mati karena tenggelam. Teman-temannya mengira kalau Mark hanya berakting. Namun akhirnya Mark ditarik ke dalam perahu. Dia berteriak kesakitan karena Sin melemparkan beras suci ke lukanya. Berpikir lagi, kalau Nak dan Mark bukanlah hantu, lalu siapa yang sebenarnya menjadi hantu? Tiba-tiba A menjatuhkan cincin dari dalam sarungnya. Spontan menendangnya. Nak memberikan mereka dayung. Melihat kalau dayung mereka sudah hanyut sangat jauh. Jadi dia meminta teman-temannya untuk menunduk, karena teman-temannya bodoh semua. Menyanyikan lagu untuk membuat semua teman-temannya tunduk. Saat itulah dia melihat Nak adalah hantu. Dan tangan Nak juga memanjang. Mereka semua segera bergegas berenang ke tepian. Bahkan Sin yang tidak bisa berenang pun akhirnya bisa berenang. Mereka meminta perlindungan dari biksu. Nak pun datang. Biksu berusaha mengusirnya dengan air suci, dan malah ditumpahkan oleh Mark. Sekarang beras sucinya malah dikasih Sin ke burung. Dan juga si biksu Nak tendang keluar. Karena kewalahan, biksu kabur dari jendela meninggalkan mereka yang terikat. Sekarang A juga tiba. Mendorong Puak ke arah A karena dia sudah basah dengan air suci. Dengan satu kecupan manja, mereka sudah yakin kalau A bukanlah hantu. Dia menjelaskan, kalau dia sudah mengambil cincin di maniat belakang rumah dan ingin menjualnya. Nak mengurung mereka di dalam kuil, dia cuma ingin hidup bersama dengan Mark. Teman-temannya meminta Nak untuk pergi ke alamnya dan meninggalkan Mark. Mark menangis melihat begitu tulus cinta istrinya. Nak juga meminta maaf kalau dia sudah mati dan menyembunyikannya dari Mark. Sebenarnya Mark sudah lama mengetahui kalau Nak adalah hantu. Dia melihat dari tengah kedua kakinya, dan juga dia sudah melihat maniat Nak di belakang rumahnya. Mark tetap berusaha tegar dan menganggap kalau semuanya baik-baik saja. Karena dia melihat perjuangan Nak hidup sendiri. Dan menunggu kepulangannya selama dia pergi berperang. Nak akhirnya memutuskan untuk hidup dan tinggal bersama dengan Mark. Teman-temannya menangis melihat begitu tulus cinta mereka berdua. Dan akhirnya film dari Pemak selesai. Mereka berdua hidup bersama selamanya. Dan begitu juga dengan teman-temannya yang sudah menerima Nak. Terima kasih bagi Sanak sudah menonton dan sampai jumpa di film-film seru selanjutnya.